Selamat sore, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Di kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pemasangan kampas kopling pada motor Satria FU ya. Pada dasarnya untuk kampas kopling ini sama di motor FU, RE King, CBR, cuman perbedaan sedikit aja ya. Supra, Grand sama aja, cuman bedanya sedikit aja. Nah, ini kampas kopling yang akan kita susun ya. Sebelumnya para brother atau para penonton sekalian, mungkin si kampas kopling ini ya kita dicemburkan dulu ya, disemburkan ke dalam oli ya. Jadi direndam dulu ya, posisinya direndam. Ini setelah saya rendam ya. Terus bagaimana cara pemasangannya, ini untuk mempermudah aja ya para brother. Kita siapkan di mangkok rumah koplingnya yang pertama. Terus yang kedua adalah posisi ring. Nah, di sini itu ada ring ya, awas jangan sampai ketinggalan ya, ringnya kita pasang ya. Kita pasang. Terus ini adalah kaki empatnya ya, kita pasang. Nah, seperti ini ya. Pokoknya para brother, kalau misalkan kita ring ini tidak dipasang, nah ini bisa saja ya seperti ini, tapi ini performa tenaganya nanti bakal berkurang ya, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk pemasangan cara kampas kopling ini kita harus pasang ring ini dulu ya. Nah, jadi di antara rumah kopling dan kaki empat kita pasang ring di sini ya. Nah, terus kita pasang kaki empatnya, terus pasang kampas koplingnya ya, yang ini kita pasang kaki empatnya, kampas koplingnya. Kampas kopling dulu ya, kita pasang kampas kopling. Setelah kampas kopling kita pasang plat kopling. Nah, untuk di bagian plat kopling ini kan ada yang tajam ya. Kalau misalkan kita raba ini ada yang tajam, ada yang tumpul ya. Nah, untuk di motor apa istilahnya, untuk di motor kopling ya, yang memakai kopling itu di bagian yang tumpul itu kita pasang di dalam ya, di dalam. Pokoknya untuk motor yang menggunakan kopling, yang tidak menggunakan kopling manual, maksudnya yang tidak ada kampas gandanya, bagian plat kopling yang agak tumpul kita pasang di bagian dalam ya. Jadi bagian yang tajamnya kita pasang di luar. Jadi istilahnya harus secara berurutan ya. Kita pasang yang tumpul di bagian dalam. Ini khusus untuk semua motor yang kopling ya. Nah, yang menggunakan kopling, jadi yang tidak menggunakan kampas ganda. Nah, kita pasang seperti ini ya, sebentar. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasang kampas koplingnya ya. Nah, seperti ini. Kita pasang kampas kopling. Terus pasang plat kopling lagi ya. Yang bagian tumpul kita pasang di dalam ya. Yang bagian tumpul kita pasang di dalam. Nah, seperti ini ya. Coba kameranya yang biar jelas, agak di. Nah, seperti itu ya, biar jelas ya. Terus kita pasang kampas koplingnya lagi ya. Bentar, kita pasang kampas koplingnya lagi. Nah, seperti itu. Kita pasang plat kopling lagi ya. Plat yang tumpul kita pasang di bagian dalam ya. Pokoknya ini untuk motor yang kopling CBR, motor Thunder ya, yang bagian tumpul kita pasang di dalam. Soalnya kan ini adalah sistemnya sistem dorong ya. Nah, seperti itu. Terus kita pasang plat koplingnya, kampas koplingnya lagi ya. Bentar. Nah, seperti ini. Terus kita pasang plat kopling lagi ya. Sebentar. Nah, kita pasang kampas kopling. Nah, terus kita pasang kaki. Coba supaya lebih jelas, lebih didekatkan sedikit.
Nah seperti itu, sebentar ya. Oh, untuk di bagian ini ya, di bagian stud ini kan posisinya steam dorong ya. Nah mungkin para brother yang belum mengetahui, nah ini ada di sini ya, kita pasang ada gigi ini ya, gigi bintang seperti ini ya, tapi ini sejenis klaher ya, sejenis klaher. Nah seperti itu, sejenis bearing ya, tapi ini halus ya. Nah kita pasang di sini ya, ini adalah studnya ya. Nah kita pasang di sini terus. Nah sebelum memasang ini kita coba dimasukkan dulu ya ke posisi ininya, posisi motornya. Coba kameranya biar lebih jelas, enggak miring. Nah bukan, nah sebentar, coba nah seperti ini ya, biar lebih jelas ya. Bentar, jangan bergerak kameranya, coba. Nah seperti itu. Awas posisi ring yang di dalam ya, jangan sampai lepas ya. Nah ini kan ada apa istilahnya, ada bos ya. Kita pasang dulu di sini ya, untuk mempermudah ya. Nah kita pasang di sini. Nah seperti itu. Terus kita pasang ya. Bentar. Nah, sambil digoyang-goyang sedikit aja ya. Nah seperti ini. Terus, nah untuk apa? Pemasangan ini pada dasarnya sama aja ya. Kalau misalkan di bagian sini coba kita cek dulu ya. Ini belum kita pasang belum kita pasang murnya ya. Ini sebagai pengecekan dulu ya. Nah seperti ini. Kalau misalkan kita pasang seperti ini pas ya. Ini khusus FU kayaknya ya. Kalau motor lain itu beda. Nah untuk stud ini, nah ini stud ini kita sesuaikan dengan sebentar. Untuk stud yang itu kita sesuaikan dengan bagian yang mana tadi, stud kopling. Sebentar. Nah coba para brother bisa dilihat ya, nah yang ini ya, itu kan ada gigi ya. Nah gigi, si posisi gigi ini harus ketemu dengan gigi ini, otomatis kan posisi pemasangan seperti ini ya. Nah posisi pemasangan seperti ini, kita lihat kalau misalkan stud itu, jadi posisi stud ini tidak boleh seperti, nah seperti ini tidak boleh ya. Coba lebih dekat lagi. Nah ke sini coba. Nah si posisi garis ini ya, garis ini topnya itu ada di belakang ya, seperti ini ya. Jadi sekali lagi, untuk posisi top ini, top stud ini harus berada di belakang. Nah jadi menghadap ke belakang ya posisi studnya. Kenapa seperti itu? Karena di bagian ini, di bagian stud kopling, di bagian pengait kopling ini kan posisinya seperti ini ya kalau misalkan dipasang. Nah seperti itu, dikarenakan kelonggarannya itu ada di bagian depan. Nah jadi kebalikannya ya, jadi kita pasangkan aja seperti ini. Nah seperti itu. Nah jadi untuk bagian stud yang ini, yang gigi ini harus menghadap ke belakang, tidak boleh menghadap ke depan seperti ini ya, tidak boleh seperti ini. Jadi posisinya harus menghadap ke belakang, mungkin seperti itu ya. Dan sekali lagi, untuk bagian posisi top ini ya, saya kira untuk Satria itu sama. Coba kita sekarang kita balik ya, kita balik seperti ini. Nah ini sudah top, sama aja ya. Ini untuk motor Satria FU nih, sama aja. Nah terus coba kita sekali lagi balik di sini. Nah ini top juga sama ya. Jadi posisi yang ini, nah posisi yang maaf, nah yang 1 2 3 4 ini posisinya itu sama ya. Yang penting masuk aja ke sini, tidak ada masalah ya untuk Satria FU. Beda dengan motor kopling yang lainnya. Kalau misalkan kita pasang seperti ini juga sama ya. Nah tidak ada perbedaan. Yang penting si posisi stud ini harus menghadap ke belakang ya, gigi ini ya. Nah seperti itu. Nah mungkin sampai di sini ya.
cara penjelasannya, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama para penonton yang telah dukung channelnya Sidik Nuryaden ya, para subscriber dan para senior saya juga ya. Salamnya dari saya. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk bantu subscribe, like, serta komennya. Mudah-mudahan penyampaiannya dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih banyak dan salam otomotif.